Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Spradila, NIM 2019 0101 078 yang ingin membahas tentang bisnis plan Yas Coffee. Ide bisnis yang ingin saya buat yaitu berupa bisnis yang bergerak dalam bisnis kuliner. Bisnis ini saya beri nama Yas Coffee yang menjual berbagai jenis kopi dengan kualitas biji kopi premium dan terbaik. Analisis pastel Yas Kopi. Yang pertama yaitu aspek politik dalam bisnis coffee shop. Aspek politik merupakan faktor penting karena seperti halnya dorongan pemerintah untuk meningkatkan dan menguatkan para pengusaha dari dalam negeri dan peraturan untuk mengekspor impor bahan baku kopi. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kita juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa atau kalangan usia produktif yang suka dengan dunia perkopian atau ingin mencoba menjadi barista dan memberikan pengalaman pekerjaan untuk mereka. Yang ketiga, ada aspek politik atau sosial. Lingkungan budaya terbuat dari faktor yang berefek pada nilai dasar sosial, persepsi, pilihan atau preferensi, dan sikap. Keadaan sosial dari suatu lingkungan juga memiliki pengaruh atau dampak yang besar terhadap kalangan dari sebuah bisnis atau usaha. 4. Aspek teknologi. Dengan adanya teknologi memudahkan untuk kami dalam membeli kebutuhan usaha dan semakin mudah juga untuk menjual kopi secara jarak jauh atau online yang berkualitas dan memudahkan pencatatan yang rapi dan teratur. Yang keenam, ada aspek lingkungan. Faktor lingkungan menjadi sebuah faktor yang hangat dibicarakan beberapa waktu ini, di mana produk-produk dituntut untuk ramah lingkungan atau eco-friendly. Yang keenam ada legalisi. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Hukum yang berlaku berpengaruh terhadap kebiasaan atau perilaku dan budaya kerja perusahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strike yang dimiliki Yas Coffee yaitu tersedianya keragaman produk kopi. Karya kopi dibuat dengan konsep trendy dan kekinian. Harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi dan tetap mempertahankan kualitas kopi. Weakness yaitu kurangnya pendapatan kopi yang berkualitas tinggi sesuai keinginan, sulitnya mencari pegawai sesuai dengan standar demi kepuasan pelanggan, terus faktor cuaca yang tidak menentu mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Selanjutnya opportunity. Tren gaya anak muda masa kini yang suka nongkrong di kedai kopi, medsos membantu memperkenalkan kedai kopi kepada warganet. Masyarakat Indonesia yang cukup konsumtif pada kopi. Selanjutnya ada thirst, yaitu penawaran harga yang lebih murah, lokasi kedai pesaing yang lebih strategis, munculnya studi kesehatan terbaru tentang dampak gula bagi kesehatan, dan varian rasa yang lebih menarik meski tanpa memikirkan kualitas bahan. Selanjutnya ada buahan pemasaran 4P, yaitu ada produk, promotion, price, dan place. Produk merupakan kualitas produk atau jasa yang kita hasilkan harus memiliki kualitas terbaik karena kualitas produk atau jasa akan memberi kepuasan yang tinggi dari konsumen. Selanjutnya ada promotion. Promosi merupakan cara kita untuk memperkenalkan produk atau jasa yang kita jual kepada masyarakat. Selanjutnya ada price. Price dalam strategi untuk menetapkan harga umumnya dibagi berdasarkan jenis produknya, produk baru atau produk yang sudah beredar. Selanjutnya ada place, jadi place atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis. STP, Segment Targeting Position. Segmentasi Yas Coffee. Yas Coffee adalah salah satu coffee shop yang menyediakan berbagai macam kopi dan minuman lainnya dengan harga ekonomis yang pastinya terjangkau di kalangan muda seperti pelajar dan mahasiswa. Targeting Yas Coffee adalah kelas ekonomi menengah karena target pasar yang kita adalah kalangan milenial seperti pelajar, mahasiswa, sampai pekerja yang ingin menyantai, berkumpul, bahkan mengerjakan tugas atau pekerjaannya di kafe yang harga yang terjangkau tetapi memiliki kualitas yang terbaik. Selanjutnya ada positioning. Strategi positioning yang dilakukan Yas Coffee yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat dan konsumen mengenai manfaat kopi dan mengizinkan konsumen untuk meracik kopi sendiri dengan barista. Selanjutnya ada perencanaan produksi atau operasional. Rencana lokasi usaha. Rencana lokasi usaha yang ingin saya jalankan yaitu lokasi yang mempertimbangkan akses menuju lokasi keberadaan target pasar, universitas, perkantoran, permukiman penduduk, serta tempat liburan.
Selanjutnya jam operasional. Jam operasional Yes Coffee weekday di hari Senin dan di hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Untuk weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi hingga pukul 12 malam. Bahan baku atau supplier. Bahan baku yang berkualitas yang dipakai Yes Coffee langsung dari pemasok lokal maupun ekspor. Selanjutnya proses atau alur dari bahan baku hingga bahan produksi atau jasa itu pertama adanya pemilihan supplier biji kopi yang berkualitas, selanjutnya proses penggilingan kopi, selanjutnya setelah melewati proses penggilingan, selanjutnya biji kopi siap untuk dipanggang sesuai kebutuhan, dan terakhir bubuk kopi siap diseduh dan disajikan. Unsur dalam perencanaan SDM, rencana jumlah tenaga pekerja yang saya pekerjakan sekitar 1-8 orang. Posisi jabatan yang diperlakukan Yes Coffee ada owner, manajemen operasional, manajemen produksi, barista, kasir, dan pelayan. Selanjutnya berikut merupakan analisis pesaing bisnis kopi dengan membandingkan 3 produk pesaing. Di antaranya ada pesaing Beli Kopi, Ramen Kopi, Pilano Kopi. Risiko yang sering dihadapi Yes Coffee adalah persaingan pasar yang ketat atau tinggi. Cara mengatasi risiko tersebut yaitu dengan selalu berinovasi, gencar berpromosi, menyiapkan daftar menu unik dan berbeda, serta membangun loyalitas pelanggan. Tingginya persaingan pasar seperti hal mutlak yang tidak bisa dihindari dalam menjalankan usaha coffee shop. Persaingan pasar yang ada tentunya bukan saja dengan perusahaan lama, melainkan juga coffee shop baru yang didirikan di dekat lokasi Anda membangun usaha nantinya. Risiko ini tidak bisa dihindari 100%, namun Anda bisa mengurangi risiko dengan melakukan riset secara teliti. Selain itu, Anda bisa berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik dengan kopi terbaik yang akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap kopi Anda. Kerjasama dan kolaborasi bisnis Yes Coffee. Strategi analisisnya antara lain, Yes Coffee akan mendaftarkan kafenya ke jasa pengiriman online seperti GoFood, GrabFood, Traveloka Eats, dan ShopeeFood untuk memudahkan para konsumen yang ingin menikmati kopi tanpa harus datang ke kafe. Yang kedua, ada Yes Coffee akan memperkerjakan karyawan seperti pelayan di outsourcing. Yang ketiga, Yes Coffee akan bekerjasama dengan petani lokal maupun ekspor yang menghasilkan kopi berkualitas. Yang keempat, Yes Coffee akan melakukan kolaborasi atau bekerjasama dengan brand lain seperti brand yang menjual kue atau roti, makanan ikan, bahkan makanan berat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.